Upacara 17 nanti tugas mau jadi apa dibikin Put? Jadi dirijen lah. Hiduplah Indonesia Raya. Jadi dirijennya? Aduh, lemah kali coy, lemah. Emang kau jadi apa, ha? Jadi pembaca doa nih bos. Orang suci nih bos, senggol dong. Baru jadi itu udah sombong kau, Dek. Ya jelas lah, daripada kau nggak ada tugasmu. Wah, siapa bilang, ha? Jadi apa lah kau dibikin dah? Pembaca undang-undang dasar nih bos, senggol dong. Baru gitu aja udah sombong kau ya. Aduh, cemana lagi aku yang baca janji siswa ini, ha? Masih tinggian tugasku lah. Siapa bilang, ha? Asal kau tahu ya, nanti aku pas baca janji siswa di depan, semua murid itu ngikutin aku. Kau bisa begitu? Enggak bisa sih. Pengibar bendera izin lewat nih bos. Udahlah, kalau kau mana terlawan lagi, soalnya kau yang paling penting di upacara itu. Siapa bilang? Masih ada aku yang paling penting. Emang kau jadi apa bang? Jadi pemimpin upacara dong, kasta paling tinggi di antara kalian semua. Kasta tertinggi katanya. Aduh dek, masih di bawah aku kalian semua ini dek. Emang kau jadi apa, ha? Pembawa teks Pancasila dong, senggol dong. Pembawa Pancasila, aduh dek, itulah kasta paling rendah karena kau tahu pekerjaannya cuma ngantar aja. Sepele kalian ya. Sekarang ku tanya sama kalian, dalam upacara siapa yang nomor satu? Ya jelas, pembina upacara lah nomor satu. Nah, di sampingnya pembina upacara siapalah? Pastinya yang bawa teks Pancasila lah, biar cepat nanti ngasihnya. Ya udah, kalau pembina upacara nomor satu, artinya yang bawa teks Pancasila itu nomor dua, karena bersebelahan orang itu. Artinya, masih lebih tinggi kastaku dibandingkan kau. Paham? Masa gitu? Dan asal kalian tahu ya, aku adalah murid satu-satunya nanti yang paling di depan. Yang dipandangin semua murid, terus nanti pas hormat kalian, ikut aku kalian hormat. Kalau dipikir-pikir, nggak salah sih. Besok jadi pembawa Pancasila aja lah aku. Ku bilang sama mamaku bah. Tembus! Gak tembus! Tembus! Woi, followers kita udah mau 3 juta, coy. Serius kau, Sul? Iya, serius. Lihat ini, ha. Udah mau 3 juta kan? Lihat, ha. Masih 2,8 pun, Sul. Iya, sekarang memang masih 2,8 juta. Tapi bulan 12 nanti aku yakin pasti udah 3 juta ini, coy. Baru segitu aja followers kalian. Udah pamer. Bukan pamer, Pak. Kami cuma bangga ajanya. Baru segitu followers kalian. Udah bangga? Ya harus bangga lah om. Om kira dapatkan 2,8 juta followers itu nggak susah. Pas lah itu kalau 3 juta tadi followers kalian, barulah bisa bangga. Ini 2,8 jutanya. Itu followers apa jumlah penduduk Qatar? Jangan sepele bapak ya. Bulan 12 nanti pasti udah 3 juta followers kami. Gak akan bisa itu. Kujamin. Bisa! Gak bisa! 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 Gak bisa! Bisa! Ku bilang gak bisa, ya gak bisa lah. Jadi, kalau tembus nanti 3 juta followers kami di bulan 12, kayak mana lah pak? Kalau tembus, aku bakal pakai crop top keliling kampung. Betul ya pak? Pakai crop top ini bapak ya? Iya betul, itu pun kalau tembus. Sepele, paling nanti bulan 12 udah 3 juta followers kami pak. Siap-siap lah bapak. Tapi kalau nggak tembus 3 juta nanti, kalian yang pakai crop top keliling kampung ya? Oke, setuju. Yakin aku, nggak bakal tembus itu. Tembus! Nggak tembus! Tembus! Nggak tembus! Tembus! Buat kalian, jangan kalian follow ya. Aku nggak mau nanti pakai crop top keliling kampung, malu aku. Ingat itu, ku tunggu nanti kalian follow. Siapa yang bergerak anak onyet? Si Samsul anak onyet, bergerak dia. Yang di atas juga bergeraknya dik. Jadi maksudmu dia anak onyet? Kau berdosa kau dik. Kau dik, parah kali kau. Yang di atas kau bilang anak onyet. Memang lah. Enggak lah weh. Enggak ikut lah yang di atas. Cuman makhluk hidup di bumi ini aja nya. Kucing juga? Iya. Kalau semut? Iya. Berarti yang di sampingmu itu juga ikut? Hah? Siapa? Itu apa di sampingmu? Ada cewek pakai baju putih, terus rambutnya panjang ditutupi mukanya. Kayak gini dia. Iya dik, lagi ditengokin kau itu ha. Serius lah weh. Lagipun kalau ada dia kan, dia udah nggak hidup lagi, jadi nggak ikut lah. Tapi kan tetap aja dia makhluk hidup di bumi, cuman yang udah mati aja nya. Ya udah, cuman orang aja, orang yang bergerak anak onyet. Berarti bapakmu anak onyet lah. Bergeraknya dia ha. Durhaka kali kau dik, kau bilang bapakmu anak onyet. Tak patut lah. Enggak lah weh, bapak aku nggak ikut lah. Memang si Dika ini, masa bapaknya katanya anak onyet. Cuma orang yang di sini aja nggak ikut bapakku. Berarti nenekmu itu anak onyet lah, bergeraknya dia ha. Mana ada nenekku di sini? Itu loh dik, di sampingmu lagi nengokin kau dia. Kau serius kau? Nenekku udah meninggal ya seminggu yang lalu. Nggak usah kau bohong, buktinya itu di sampingmu dia. Nggak ada aku bohong. Kau serius lah. Ini kau bercandanya kan Sul?
Serius aku apa? Ngapain aku bercanda? Tengok ha, itu neneknya di sampingnya. Mana? Gak ada aku tengok siapa-siapa. Lagian kan Sul, neneknya memang udah meninggal seminggu kemarin. Jadi, itu siapa? Makanlah sedikit, nanti kau sakit Sul. Papa juga makanlah. Ini kan mau kerja Papa. Jangan wah. Kalian kenapa sih ha? Disuruh makan aja susah kali. Enggak apa-apa. Hai Tante, Om. Kebetulan kamu datang Loli. Tolong dong suruhkan si Samsul ini makan. Loh, emang dia kenapa Tan? Aku nggak tahu orang ini kenapa. Cuma dari semalam kan, dia sama papanya ini nggak mau makan. Dan kau lihatlah TV, piring semua hancur barang di rumah ini. Oh gitu Tan. Sul, makan dong. Kita kan mau pergi jalan. Nggak males. Kan kamu udah janji kemarin kita mau jalan-jalan. Nggak jadi. Cancel. Beb, papaku kan lagi pergi. Jadi rumahku kosong sekarang. Ke rumahku yuk Beb. Enggak aku lagi nggak bergairah. Jadi mau kamu apa sih susah kali pun. Nggak ada, aku cuma mau sendiri aja di sini. Ya udah kalau gitu kita putus aja. You and me, N, bye. Oke. Aku juga nggak tahan gini terus, capek. Aku mau minta pisah dari papa. Oke. Aku serius ini loh Pak. Oke. Udah Tan, biarin aja Tan, kita pergi aja. Ayo Tan. Ya udah ayolah kita pergi. Biarkan aja orang itu situ yang lagi kesurupan jin karnavalnya itu. Ayo. Kapan lah jumpa kau di jalannya wasit? Gara-gara kau ini. Entah anak siapa wasitnya itu. Salah cetak ya kurasa itu. Entah ngapain gitu itu. Ketika mereka sedang menyusuri kedalaman tanah, tiba-tiba si Samsul pengen ke rumah si Jordi. Jor, ayolah ke rumahmu Jor. Iya, kemarin kan udah dari rumah si Samsul, terus dari rumahku. Sekarang ke rumahmu lah. Boleh. Ya udah, ayo, let's go. Dan akhirnya mereka pun pergi ke rumah si Jordi dengan melewati tanah, lautan, dan langit-langit. Hingga pada akhirnya mereka pun sampai ke rumah si Jordi. Nah, kita udah sampai di rumahku. Wih, rumahmu di Mars. Enak kali kau Jor, tinggal di Mars. Ya udah, sekarang kita masuk. Ayo. Masuknya dari mana, Jor? Ya dari situ. Itu kan ada pintu, ha? Alamak. Kecil kali itu, Cok. Mana muat dari situ, Jor? Segini. Ya udah, ayolah masuk. Dan dengan terpaksa mereka pun harus masuk ke rumah si Jordi lewat pintu yang kecil. Kok berterbangan semua barang-barang di rumahmu ini, Jor? Ya, namanya pun di Mars. Kan nggak ada gravitasi di sini, jadi terbanglah semua. Tapi, kita kenapa nggak terbang, Jor? Ya soalnya, dosa kita itu terlalu berat. Jadi nggak terangkat, biarpun nggak ada gravitasi. Sekarang kita ke dimensi 40. Ayo, kok dimensi? Kan harusnya lantai atau tingkat. Di sini itu nggak ada lantai, yang ada dimensi. Oh. Dan mereka pun pergi ke dimensi 40. Nah, inilah dimensi 40. Dimensi tidur namanya. Di sinilah kau tidur ya, Jor. Tapi nggak adanya tempat tidur di sini. Di atas pun nggak adanya nempel, ha? Ada. Tuh, di bawah. Alamak. Kecil kali tuh, Jor. Cemana kau tidur di situ? Gampangnya itu ya, tinggal ditidurkan aja. Nggak muat lah, Jor. Gimana mau tidur di situ? Bisa loh. Gini caranya, lihat. Jor. Betulan tidur, bah. Woi, Jor. Malah betulan tidur kau bangun, kau, weh. Bangun. Alamak, dalah. Aku berangkat ya, Ma. Pa. Iya, Nak. Hati-hati ya. Kamu itu harus bisa sukses di Jerman ya. Doain aja ya, Pa. Jangan cuma sukses saja, tapi kalau kau pulang nanti dari Jerman ke sini, harus bawa pasangan. Kalau bisa bawa cucu juga untuk Mama ya. Nah, betul itu kata Mama. Kau harus bisa dapat pasangan bule ya kan, yang kaya, cantik, ya pokoknya yang bisa memperbaiki keturunan kita lah, Nak. Tenang aja, Ma, Pa. 5 tahun lagi aku pulang, pasti udah bawa pasangan bule aku. Lihat aja. Ya. Papa yakin sama kamu. Papa bakal doain kamu terus. Ya udah, Ma, Pa, aku berangkat ya. Kalian hati-hati, kalian jaga kesehatan juga ya. Aku sayang kalian, dah. Akhirnya, Pak, anak kita satu-satunya yang manja ini udah mandiri ya, Pak. Semoga dia sukses di perantauan. Iya kan, Ma? Dan malam ini kita bisa bergoyang tanpa takut untuk berteriak kencang. Ma, Pa, Rakil pulang. Pa, Rakel pulang, Pa. Rakel pulang, Pa. Hah? Rakel pulang? Rakel, anakku. Halo, Ma, Pa. Akhirnya kamu pulang juga, Nak. Mama udah rindu sekali, Nak. Papa juga rindu loh sama Rakel. Iya, Ma, Pa. Oh iya, aku ada surprise ini. Buat Mama dan juga buat Papa. Surprise? Surprise apa itu, Kel? Tada! Ini surprise-nya. What's up, my dad? My mom? How are you?
TikTok bro. Siapa nih, Kel? Bosnya mungkin mah. Iya, bosmu. Bukan mah. Ayo tebak siapa? Hah, ini bodyguardmu ya? Pak, udah hebat anak kita. Udah punya bodyguard dia. Bukan mah. Jadi siapa? Kasih tahu lah, Rakel. Ini suami aku. Bule kan, Pak, mah. What, Pak, deh? Papa bilang, nak. Papa bilang bule yang cantik. Bukan yang berbatang. Siapa ini, Sul? Dia itu adekku, Dik. Siapa namamu, Dek? Namaku Sumsal, Bang. Oh, adik kandungmu ini, Sul? Iya, adik kandungku ini, ya kan? Ih, nggak ada adik kandungmu aku ya. Emang adik kandungku kau ya, Pao. Apa pula? Nggak ada ya. Kau aja dapat dari tong sampahnya. Kalau aku dilahirkan mama. Mananya yang betul kalian dua ini? Udah, nggak usah kau dengarkan dia, Dik. Emang adik kandungkunya dia. Enggak loh, kata bapak, Bang. Kau itu memang dapat dari tong sampah. Kau jangan ngomong gitu lah, Dek. Kita itu memang saudara kandung loh. Iya kan betul, Bang. Bapak sendiri yang bilang loh. Gigi kau lah. Mana ada dibilang bapak gitu ya? Iya, Sul. Betul. Kau itu memang dapat dari tong sampah. Pak, janganlah ikut-ikutan bercanda bapak. Serius. Bapak nggak bercanda. Kau itu memang dapat dari tong sampah. Tahu aku, pasti bapak mau ngeprank aku kan? Enggak loh, Sul, betul. Kau itu memang dapat bapak dulu dari tong sampah. Gak percaya aku. Betul yang dibilang papamu itu, Sul. Betul apa, Ma? Betul, kalau kau dapat dari tong sampah. Ih, Ma, janganlah ikut bercanda, Mama. Maaf, Sul, tapi kau harus tahu kalau kau itu dapat kami dulu emang dari tong sampah. Gak mungkin. Kalau memang aku dapat dari tong sampah, kenapa lah wajah kami dua itu mirip? Ya karena dia juga dapat kami dari tong sampah yang sama samamu. Serius, Bapak? Iya, serius. Kau itu juga memang dapat kami dari tong sampah. Sama kalian. Nggak mungkin, Pak. Berarti betul. Kita dua itu memang saudara kandung. Kok ketawa kau, Sul? Harusnya sedih lah. Ya ketawa lah. Karena betul. Kami dua memang saudara kandung, Dik. Iya. Kalian itu memang saudara kandung. Tapi faktanya, kalian itu dapat dari tong sampah, Cok. Iya juga ya. Setan. Mereka ini akan pergi ke sekolahnya, tapi sekolahnya angker kali, Cok. Atut. Woi. Ada bocil. Ngapain kau sini, Dek? Sama pula kita botak. Mama kau mana, Dek? Kenapa di sini kau? Ngomonglah, Dek. Jangan diam aja. Kau punya hidung kan? Udahlah, weh. Masuk ke kelas aja lah, kita nanti terlambat. Ayolah. Dan mereka pun pergi masuk ke dalam kelas yang sangat seram. Kelas kita ini seram kali kan, woi. Udah pasti itu namanya ini sekolah angker. Udah pasti seram. Woi. Guru kita udah datang. Diam. Pagi, Bu. Oh, pagi. Udah malam ini, Su. Oh iya. Malam, Bu. Kayaknya ibu itu lagi nyuruh kita buat buka buku. Yaudah, ayolah kita buka. Ngomong-ngomong, woi, guru kita itu seram kali ya. Iya kan, woi. Mukanya pun ditutupin pakai rambut. Woi. Kayaknya ibu itu mau membuka rambutnya. Kita harus lihat. Gak mau lah aku lihat. Takut. Wah, setan. Aku atut. Kok ketawa kalian? Kukira Mbah Kunti, rupanya Pak Gondoruo. Gondoruo.